Revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU 19/2023 tentang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia Capres dan Cawapres disetujui Komisi 2 DPR RI. Keputusan tersebut dibacakan Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dalam rapat dengar pendapat RDP bersama KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa malam 31 Oktober. Dalam kesempatan itu, Doli tidak menanyakan kepada 9 fraksi partai politik di parlemen apakah setuju atau tidak menerima draft revisi rancangan PKPU 19/2023. Ia justru langsung membacakan putusan dan dilanjutkan dengan menutup rapat. Putusannya cuma hanya ada satu. Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia menyetujui satu rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2003 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. 2. Rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut. A. Rancangan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. B. Rancangan Perbawaslu tentang pengawasan dana kampanye pemilihan umum dengan catatan agar KPU RI dan Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari anggota Komisi DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan DKP RI. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DKPP RI, Hedi Lugito, menyampaikan pandangannya terkait langkah KPU merevisi ketentuan syarat usia minimum Capres dan Cawapres yang akan diberlakukan pada Pilpres 2024. Menurut Hedi, persyaratan Capres dan Cawapres sebagaimana termasuk dalam putusan MK nomor 90/PUU-21 Romawi Gami 2023 bukan lagi hanya memuat frasa berusia paling rendah 40 tahun, melainkan ditambah dengan kalimat atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu atau pilkada. Oleh karena itu, dia berpendapat langkah KPU mengajukan perubahan PKPU 19/2023 dapat dipahami dalam rangka melaksanakan putusan MK atas perkara uji material norma pasal 160 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta UNSA alamat Sakibiru Rea. Tentu saja karena putusan MK sudah terlanjur dibacakan dan kita semua paham bahwa sejak dibacakan itu pula keputusan sudah berlaku. Oleh karena itu DKPP mendukung upaya KPU untuk memperbarui PKPU-nya. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, menyatakan bakal tetap berada di Koalisi Indonesia Maju meskipun pencalonan kakaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dibatalkan. Hal ini disampaikan Kaisang menanggapi potensi dianulirnya keputusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia Cawapres yang jadi jalan Gibran mendaftar sebagai Cawapres. Ya nggak apa-apa, kita tetap di Kim. Ya mau berubah nggak berubah kita tetap kok. Jadi kalau berubah pun udah, ya nggak apa-apa. solid di Kim. Iya. Saat ini,
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) tengah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik para hakim MK soal keputusan uji materi perkara 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023 soal syarat usia Capres dan Cawapres. Salah satu yang ditelisik adalah potensi konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman yang ikut ambil keputusan dalam perkara itu. Anwar Usman merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo, paman ipar Gibran Rakabuming. Di sisi lain, uji materi itu diajukan oleh pengagum Gibran dengan tujuan agar Gibran bisa maju di Pilpres 2024. Nama Gibran bahkan tertulis secara eksplisit pada dokumen uji materi yang diajukan. Sidang etik pun dianggap berpotensi membatalkan pencalonan Gibran sebagai bakal RI 2 dari Kim. Berdasarkan pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim atau panitera wajib mengundurkan diri ketika punya kepentingan langsung dengan atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Bila terbukti terjadi pelanggaran atas klausul tersebut, hakim atau panitera dimaksud dapat dikenai sanksi administratif atau dipidana. Kemudian, putusan perkaranya pun dinyatakan tidak sah. Ketika putusan dinyatakan tidak sah, perkaranya akan diperiksa kembali oleh majelis hakim yang berbeda. Fall in love with batik as one of the UNESCO World Heritage. I hope that with the involvement from Indonesian fashion designers, batik can be part of the global fashion industry. I hope that Indonesian culture can be showcased through the performance in the area of digitalization. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Ini saya nggak nyangka ramai sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Country of the United Arab Emirates. We extend our deepest gratitude for his all-gracious support on behalf of the upcoming construction of Sheikh Zayed Mosque and the Islamic Center. We trust that the strong bond between Indonesia and the United Arab Emirates will continue to blossom and flourish as time moves forward. It is our hope that this mosque become a center for Muslim activities in Solo for years to come. We desire that the future bring greater knowledge, both technological and religious faith, to these sacred grounds. May all Muslims who enter through its gates be filled with a sense of joy and admiration for this great city, Surakarta. Itu ada dua cucu saya. Ayo berdiri coba. Nih, ayo, jangan malu. Nih, no, ini putra putrinya Mbak Puan.
Mereka kenapa mau ikut? Karena katanya mau tahu kalau masuk politik itu gimana, nanti boleh nggak panggil saya Mumu. Mumu kalau saya mau masuk politik boleh nggak? Sip.